adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi menimbulkan kerusakan tergantung pada kekuatan dan lokasinya. Penyebab utama terjadinya gempa bumi. 1. Pergeseran lempeng tektonik. Lempeng-lempeng bumi bergerak, bertabrakan, atau saling menjauh, menyebabkan tekanan besar yang akhirnya dilepaskan dalam bentuk gempa. Ini penyebab utama paling umum. 2. Aktivitas gunung berapi. Letusan gunung berapi yang kuat bisa menimbulkan gempa di sekitar area vulkanik. 3. Runtuhan tambang atau gua bawah tanah. Gempa bumi bisa terjadi karena runtuhan dalam tanah, biasanya di daerah bekas tambang atau gua. Jadi, gempa bumi terjadi karena adanya energi yang dilepaskan secara tiba-tiba dari dalam bumi, mengakibatkan getaran yang bisa dirasakan di permukaan. Tahukah Anda apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Aziza, Nadia, Nesya. Ini Nesya kayaknya. Semuanya tolong jangan kembali ke area gedung dulu, karena ini sedang dalam evakuasi. Apabila gempa bumi telah usai, kita dapat melakukan pemulihan setelah gempa bumi dengan melakukan tindakan. Yang pertama, kondisi pasca gempa. Pastikan sudah ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa keadaan aman. Waspada gempa susulan dan bangunan yang masih rentan roboh. Dan jangan menyalakan api jika ada kebocoran gas atau kabel listrik putus. Yang kedua, pertolongan bagi korban. Bagi pertolongan pertama bagi korban yang terluka, hubungi tim medis atau relawan jika ada korban serius. Dan jika ada yang terjebak di reruntuhan, jangan bertindak sendiri-sendiri, tapi panggillah tim penyelamat. Yang ketiga yaitu pemeriksaan rumah dan lingkungan. Cek kondisi rumah, apakah ada retakan besar atau bagian yang berisiko roboh. Jika rumah tidak aman, cari tempat pengungsian sementara. Dan pastikan air dan makanan yang ada di tempat pengungsian tidak terkontaminasi sebelum dikonsumsi. Yang keempat yaitu pemulihan mental dan psikologis. Bencana bisa membuat kita menjadi trauma, jadi dukungan mental itu sangat penting. Anak-anak dan lansia butuh perhatian khusus agar tidak stres. Dan bisa ditambahkan tips menenangkan diri, seperti berdoa dan berbicara dengan keluarga. Yang kelima yaitu bantuan dan rekonstruksi. Informasikan bagaimana cara mendapatkan bantuan dari pemerintah atau relawan. Gotong royong dengan masyarakat untuk membersihkan puing-puing sisa dari terjadinya gempa bumi. Jika ada yang kehilangan rumah, silahkan ke tempat pengungsian sementara. Yang keenam yaitu kesiapsiagaan untuk masa depan. Evaluasi kekurangan saat evakuasi supaya lebih siap jika ada gempa yang terjadi kembali. Pelajari jalur evakuasi dan perkuat bangunan agar lebih tahan terhadap gempa. Simpan nomor darurat dan selalu siapkan tas siaga bencana. Cara menanggulangi gempa bumi itu ada 3 tahap utama, yaitu sebelum, saat, dan setelah gempa. Yang di mana langkah-langkahnya yaitu 1. Sebelum gempa, pencegahan dan persiapan. Membangun rumah tahan gempa, pakai material kuat, struktur fleksibel, dan fondasi yang kokoh. Menyiapkan jalur evakuasi, pastikan ada jalan keluar yang aman dan mudah diakses. Mengamankan benda-benda berat, lemari, rak, atau kaca besar bisa dipaku ke dinding biar nggak jatuh saat gempa. Menyiapkan tas siaga bencana, isinya makanan, air, obat, senter, baterai, dan dokumen penting.
edukasi dan latihan evakuasi. Simulasi evakuasi rutin biar semua orang tahu harus ngapain kalau ada gempa. 2. Saat gempa terjadi, tindakan darurat. Jangan panik, tetap tenang dan lakukan drop cover hold on. Berlindung di bawah meja, lindungi kepala, pegang kaki meja. Jauhi jendela, lemari, dan benda-benda yang bisa jatuh. Jika di luar ruangan, cari tempat terbuka dan jauh dari gedung, tiang listrik, atau pohon. Jika di dalam kendaraan, berhenti di tempat aman dan tetap di dalam sampai gempa selesai. Jika di daerah pantai, segera menuju tempat tinggi untuk menghindari tsunami. 3. Setelah gempa, pemulihan dan rehabilitasi. Tetap waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi diri dan orang sekitar, bantu korban luka, dan cari bantuan medis jika perlu. Jangan langsung masuk bangunan sebelum dinyatakan aman oleh petugas. Matikan listrik dan gas untuk mencegah kebakaran atau ledakan. Ikuti informasi resmi dari BMKG atau pemerintah tentang kondisi pasca gempa. Bantu gotong royong untuk membersihkan puing-puing dan membantu korban yang kehilangan rumah. Jadi, kunci utama menanggulangi gempa itu persiapan, tindakan cepat saat gempa, dan pemulihan setelahnya. Kalau semuanya dilakukan dengan benar, risiko korban jiwa dan kerusakan bisa dikurangi. Oke, 1, 2, 3.